Masa kependudukan Jepang di Indonesia. Dari Muhammad Witadira, kelas 11 MIPA 2 absen 24, SMA Negeri 35 Jakarta. Organisasi Putra atau Organisasi Pusat Tenaga Rakyat adalah organisasi yang didirikan oleh Jepang pada tanggal 16 April 1943. Organisasi ini dipimpin oleh 4 serangkai, yang diantaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka berpendapat sikap kooperatif dan kerjasama adalah langkah terbaik ketika perang. Berikut adalah gambar 4 serangkai. Tujuan dibentuknya Putra adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Dengan ini, para pemimpin dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Dan akhirnya gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Namun, Jepang menyadari Putra lebih banyak menguntungkan bagi pergerakan nasional dibanding kepentingan Jepang itu sendiri. Maka, pada 1944, Jepang membubarkan Putra. Organisasi Jepang selain Putra, yang diantaranya itu ada PETA, Heiyo, Gakukotai, Seinen dan Fujinkai, Jawa Hokokai, Keibondan, dan Jibakutai. Perlawanan terhadap Jepang. Yang pertama ada perlawanan rakyat Chotpleng. Perlawanan ini terjadi di Aceh, di Chotpleng, Bayu, yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalif. Ia menentang melakukan sekere atau penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membukukan pedang ke arah Tokyo yang diwajibkan oleh Jepang. Yang kedua ada perlawanan rakyat Irian Barat. Warga Irian sering dipukuli dan dianiaya di luar batas kemanusiaan. Tindakan semena-mena ini memicu perlawanan. Gerakan Koreri adalah perlawanan yang cukup terkenal di Biak. Gerakan ini dipimpin oleh Rumkorem. Biak menjadi basis perlawanan. Mereka melawan dengan teknik gerilya. Perlawanan rakyat Indramayu terjadi pada April 1944. Jepang memaksa kewajiban menyetorkan sebagian hasil penanaman padi dan Romusa atau kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap rakyat Indonesia. Penderitaan berkepanjangan yang dirasakan rakyat akhirnya memicu perlawanan. Gerakan ini dipimpin oleh Haji Mardian di desa Kaplongan, Karangempel, Sindang, Kabupaten Indramayu. Dan terakhir ada perlawanan rakyat Kalimantan. Rakyat melawan karena penindasan yang dirasakan sangat berat. Perlawanan di Kalimantan dipimpin oleh Pangsuma. Ia melancarkan perlawanan dengan taktik perang gerilya. Meski jumlah pasukan yang sangat sedikit, rakyat ikut berjuang. Mereka memanfaatkan alam Kalimantan yang berupa rimba belantara, sungai, rawa, dan daerah yang sulit ditempuh. Dan berikut adalah foto-foto Romusa atau sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang kepada penduduk Indonesia pada masa penjajahan. Tenaga kerja Romusa berasal dari desa-desa di Pulau Jawa yang dipekerjakan secara sukarela. Romusa berlangsung selama 3 tahun dari 1942 hingga 1945. Romusa berawal dilakukan secara sukarela, namun dipekerjakan tidak jauh dari tempat tinggal. Tapi sistem tenaga kerja mulai dipaksakan sampai kepala keluarga wajib menyerahkan anak lakinya untuk bekerja karena Jepang terdesak dalam perang Pasifik.
pada Perang Asia Timur, Jepang membutuhkan bantuan untuk mengerjakan berbagai pembangunan seperti kubu pertahanan, jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan lapangan udara di Indonesia. Oleh karena itu, Jepang mengerahkan tenaga rakyat pribumi. Penduduk Indonesia yang belum menyadari tujuan kedatangan Jepang pun bersedia membantu mengerjakan berbagai proyek. Tenaga kerja Romusa mayoritas diambil dari desa-desa, terutama orang-orang berpendidikan rendah, karena mudah dikelabui. Setelah itu mereka dipekerjakan secara sukarela. Itu merupakan tujuan dibentuknya Romusa. Lalu dampak dari Romusa itu sendiri, selama Jepang menerapkan Romusa, banyak rakyat yang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Para tenaga kerja diminta mengerjakan setiap proyek pembangunan yang dijalankan oleh Jepang. Namun, banyak yang menderita kelaparan bahkan meninggal. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.